Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama mempelajari agama Islam sekitar kewajiban kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang tuntunan agama kita, yaitu bagaimana kita selayaknya dan seharusnya mengenalkan anak-anak kita tentang siapa saudara dan kerabatnya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Isra ayat 26 Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dan mufassir lainnya menafsirkan wa ati dzal qurba, berikan hak-hak kerabat, yaitu berupa perlakuan yang baik dan silaturahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, masratun fil mali, mansa'atun fil athari. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, pelajarilah atau belajarlah tentang nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahim, karena silaturahim itu dapat membawa kecintaan dalam keluarga, dapat memperbanyak harta, serta dapat memperpanjang usia. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua kita mempunyai kewajiban untuk mengarahkan anak kepada pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu yang akan mendatangkan banyak kebaikan untuk anak adalah pintu silaturahim. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa tharama lahu wa akhabbahu ahluhu. Siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
perhatikanlah keutamaan silaturahim yang telah dijelaskan dari ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita dengarkan tadi. Tidakkah kita menginginkan anak-anak kita dipanjangkan usianya, diluaskan rizkinya, dan dicintai keluarganya? Tentu, ayah bunda yang berbahagia, setiap orang tua menginginkan kebaikan ini tidak akan luput dari anak-anak mereka. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai orang tua, kita mestinya menghendaki setiap kebaikan untuk anak-anak kita. Maka ajarkan anak untuk mengenal siapa sajakah sanak saudara yang masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenal sanak kerabat, anak akan menjadi tahu kepada siapakah dia harus menyambung hubungan silaturahim. Anak tahu skala prioritas kepada siapa kebaikan harus diutamakan. Bagi anak yang sudah cukup besar, ia akan mendapat nasihat dari orang yang dikunjunginya. Baik nasihat secara langsung atau ketika mereka mendengar pengalaman-pengalaman yang dialami oleh saudara dan kerabatnya. Ketika ia melihat hal-hal yang positif dari kerabatnya, sedikit banyaknya hal itu mempengaruhi mereka. Dia akan meniru kaum kerabatnya apabila hal itu berupa kebaikan, dan hal itu terkadang lebih berkesan dan lebih membekas di hati anak. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengenalkan dan membawa anak silaturahim kepada sanak kerabat akan menumbuhkan rasa ingin menjaga hubungan baik dengan kaum kerabat. Terlebih lagi, silaturahim adalah satu di antara sekian banyak cara beribadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tidak langsung kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal yang bisa diajarkan kepada anak kita dari kerabat yang kita kunjungi. Misalnya ketika berkunjung ke rumah kerabat yang rumahnya rapih, bersih, anaknya pintar mengatur mainannya, kita bisa mengingatkan kepada anak untuk mencontoh dan melakukan hal yang serupa. Apalagi bila kerabat yang kita kunjungi itu adalah kaum kerabat yang solih, kita mengharapkan anak akan terpacu juga dengan kesolihan keluarga dari kerabatnya tersebut. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, silaturahim dan mengenalkan anak kepada kaum kerabat bisa jadi ajang hiburan kepada anak-anak kita. Anak akan mendapatkan pengalaman berharga dengan mengunjungi tempat-tempat baru yang merupakan daerah tempat tinggal kerabatnya. Ajak anak untuk menikmati perjalanan dan menikmati suasana ketika sudah sampai di rumah yang dituju. Terlebih lagi bila kaum kerabat yang kita kunjungi itu menerima dengan hangat kehadiran kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah hal ini akan mencegah anak dari tindakan memutus hubungan dan berbuat buruk kepada sanak kerabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutuskan silaturahim dengan orang tua dan sanak kerabat. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini senada dengan sebuah athar yang diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ia mendengar Umar bin Khattab pernah berkata, "Ta'allamu ansabakum
thumma sillu arhamakum. Wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'u walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dahilatir rahimi la auza'ahu dzalika an intihakih. Pelajarilah nasab kalian, lalu sambungkanlah silaturahim kalian. Demi Allah, bisa saja terjadi suatu perselisihan di antara seseorang dengan saudaranya, yang sekiranya mereka sedang berselisih itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahim. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaklah anak-anak kita kepada saudara dan kerabatnya. Kenalkan langsung anak dengan mereka dengan harapan anak tidak canggung untuk bertemu dengan saudara dan kerabatnya. Dan dengan mereka saling mengenal hal ini akan mendekatkan dan merekatkan kembali hubungan yang renggang karena terpaut jarak dan kesibukan. Lebih-lebih di zaman sekarang ini sudah mulai banyak anak-anak kita yang terputus pergaulannya dengan saudara walaupun punya hubungan yang dekat. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah athar Ibnu Abbas pernah berkata, "Ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahimi idza qurbat wa in kanat ba'idah wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha." Hafalkanlah nasab atau keturunan kalian agar kalian dapat menyambung silaturahim, karena sesungguhnya tidak jauh kekeluargaan dengan silaturahim. Bila dekat hubungan silaturahimnya, meskipun jauh hubungan darahnya, dan tidak dekat hubungan kekeluargaannya, jika jauh hubungan silaturahimnya, meskipun dekat hubungan darahnya, dan setiap rahim datang pada hari kiamat kelak di hadapan pemiliknya, dia bersaksi bahwa pemiliknya telah menyambung silaturahim atau memutusnya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat-sangat urgen di dalam pendidikan anak-anak kita, di dalam mengenalkan dengan kerabat dan bersilaturahim dengan mereka, adalah tatkala kita diputus oleh saudara-saudara kita. Bukan kita yang memutus hubungan, tapi kerabat kita yang memutus hubungan dengan kita. Dan tatkala kita datangi terlebih dahulu mereka, setelah itu kita kenalkan dengan anak-anak kita, maka itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal muwassil bil mukafi, walakinnal muwassil antasila man qata'ak." Seseorang tidaklah disebut bersilaturahim dengan cara membalas kebaikan seseorang yang semisal dengan kebaikan yang diberikan olehnya kepada kita. Akan tetapi hakikat dari seorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Hurairah beliau bersabda, seorang pria mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku.
dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya sudah bermurah hati pada mereka. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan orang tadi, kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api. Dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Demikianlah ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tuntunan agama kita terkait dengan kita harus berupaya memperkenalkan kepada anak-anak kita terhadap sanak kerabat mereka. Wallahu a'lam bissawab, wal 'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.